retorika. Kalau orang berpidato itu retorik gitu. Seorang guru itu retorik. Seorang mahasiswa yang menyampaikan orator ya, atau yang menyampaikan orasi itu retorik. Jadi orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang istimewa sebenarnya. Bahkan guru misalnya, itu dasar pemahaman guru yang, sebagai skillnya, kemampuan dasarnya guru itu harus memiliki kemampuan retorik. Kemampuan retorik ini itu lebih kepada kemampuan berbicara. Nah, di mana kemampuan berbicara itu tujuannya untuk menyampaikan ide. Ya, tujuan kemampuan berbicara tadi itu untuk menyampaikan ide. Nah, karena dia berbicara kemampuan berbicara, ya, maka retorik itu adalah cabang dari dialektika. Ya, terlepas dari itu dialektika idealis atau dialektika materialis yang dicanangkan oleh tokoh-tokoh sebelumnya. Yang pada intinya adalah retorik itu membutuhkan dialektika. Nah, dialektika itu tidak akan berjalan dengan baik ya kalau tanpa penalaran yang benar. Dalam hal ini adalah logika. Penalaran yang benar itu tidak akan berjalan dengan baik juga, tidak akan sempurna misalnya, kalau tanpa pengetahuan yang memadai. Jadi intinya adalah ada pengetahuan yang memadai. Kalau kamu ingin bicara negara, maka pengetahuan harus padat tentang negara, harus memadai tentang negara, baik itu historisnya, teoritisnya, praktisnya. Nah, baru bicara. Nah, di saat action atau berbicara itu namanya retorik. Nah, idenya itu atas dasar dari adanya kemampuan dialektik, ya kan, logika, penalaran yang benar. Ada silogisme yang terbentuk dari semua jenis pengetahuan yang kamu dapat tentang negara, kemudian kamu sampaikan. Dalam proses penyampaian itu disebut retorik. Jadi keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara itu dalam rangka menyampaikan nilai. Nilai apa? Nilai kebenaran, nilai etika, dan nilai estetika. Di dalamnya harus ada 3 nilai itu. Jadi, yang paling penting dalam retorik itu, dalam menyampaikan sesuatu, ya, baik itu teoritis ataupun praktis, teman yang bertanya, adalah ketika kamu menyampaikan tentang sesuatu, kalau dia itu ajakan, maka upayakan ajakan itu lebih dulu kamu lakukan. Contoh nih, kita mesti membuang sampah pada tempatnya, karena kebersihan itu adalah bagian daripada iman, bisa begitu. Nah, dalam hal ini, Anda yang berbicara mesti sudah lebih dulu melakukan hal itu, maka Anda adalah retorik yang luar biasa. Tapi kalau retorik itu atau yang menyampaikan ini tidak melakukan lebih dulu apa yang disampaikan, itu sulit diterima oleh orang lain. Sewalaupun ada kata Imam Ali, ya kan, Ali bin Abi Thalib, di saat orang menyampaikan sesuatu, ambillah ilmunya, jangan ambil tindakannya. Oke, boleh-boleh saja pada kondisi tertentu. Tapi kalau pada kondisi yang ajakan, maka retorik itu tidak akan berlaku dengan baik. Maka sebaik-baik retorik adalah yang kamu sendiri sebagai retorik atau yang menyampaikan atau yang orator, ya kan, atau sebagai guru, ya kan, maka lebih dulu lakukan. Itu. Jadi itu intinya retorika itu begitu, keterampilan berbicara. Kan asal katanya dari apa ya? Kalau dalam bahasa Inggris itu retorik, kalau dalam bahasa Yunani itu retor, orator, dan teacher. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa retorika itu bisa saranya terjadi atau
dipakai dalam dunia-dunia politisi dan dunia akademisi. Dalam dunia politisi contohnya adalah ketika misalnya Bapak Joko Widodo menyampaikan kebijakan publik, ya kan? Kebijakan publik, lalu dia menyatakan bahwa kedepannya misalnya IKN ini akan begini, begitu, begini, begitu. Nah ini retorika, ya kan? Retorika dalam hal ini disebut retorika deliberatif. Atau ketika ada di pengadilan, misalnya di pengadilan kita sedang membahas tentang penemuan fakta-fakta sesuatu, ya kan, atau ada tentang hukum, ya kan, yuridis. Nah, itu disampaikan. Ada keterampilan berbicara di sana atau retorika. Nah, di dalam hal itu disebut retorika forensik. Gitu. Saya kira begitu ya, teman. Intinya itu tadi, retorika ada keterampilan berbicara, gitu. Karena dia keterampilan berbicara, teman-teman, dia adalah cabang dari dialektika, gitu. Dialek, debat, dan sebagainya. Gitu. Nah, karena dia itu cabang dari dialektika, maka dia butuh penalaran yang logis, penalaran yang benar. Gitu. Penalaran yang benar itu kaitannya dengan logika. Logika kaitannya dengan nilai kebenaran. Gitu. Nah, karena dia berkaitan dengan logika dan penalaran yang benar, tidak akan berjalan dengan baik penalaran yang benar kita kalau pengetahuan kita tidak memadai. Gitu. Nah, dalam rangka itu semua, untuk apa? Untuk menyampaikan etika atau disebut aksiologi. Gitu. Alatnya apa? Dia harus punya lambang. Lambangnya adalah bahasa. Maka di sana juga kita mesti punya pengetahuan tentang linguistik dan hermeneutik. Ya, saya kira begitu untuk sekilas tentang retorik. Tapi jangan lupa belajar sejarahnya. Karena Bung Karno pernah bilang, jas merah. Akronim ini menunjukkan sangat luar biasa bagi saya. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jadi apapun pengetahuan yang ingin kamu pelajari juga sejarahnya. Supaya tidak salah perspektif atau salah kaprah. Nah, tidak salah pikir kita. Harus lihat konteks sejarahnya. Begitu ya. Semoga bermanfaat.